Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Ibu Mertua dan Sundel Bolong. Melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Aku benar-benar tak tega melihatnya. Ibu mertua yang kukenal seperti mak lampir dengan mulutnya yang seperti kaleng rombeng itu. Begitu lembut dan sabar saat menghadapi anak bungsunya. Rudi kembali duduk, lalu melahap makanannya. Setelah selesai makan, ia meraih gitarnya lalu berjalan keluar rumah. Rita dan Yadi, kamu nyuci piring dan bereskan semua ini. Kasihan Nana, sejak siang terus mengerjakan semuanya, ucap ibu mertua. Iya bu, itu berarti aku mendapat kesempatan untuk segera keluar dan menemui Rudi. Setelah mendapat izin dari suamiku, aku langsung menghampirinya yang tengah memainkan gitarnya di teras. Boleh teteh duduk di sini? Tanya aku. Ia mengangguk, lalu kembali memetik gitar dan bernyanyi sendu. Menurut teteh, kamu jangan terlalu kasar pada ibu. Kasihan, dia pasti sedih banget, ucapku lirih. Dia menoleh ke arahku lalu membulatkan matanya. Apa teteh tahu kalau selama bertahun-tahun ibu memberikan air kencing kepadaku? Selama bertahun-tahun aku tunduk dan mengikuti semua ucapannya. Bahkan aku sampai tak memperdulikan perasaan istriku. Aku sangat terkejut saat mendengar penuturannya. Wajahnya tampak pilu dan mengguratkan kepedihan yang begitu dalam saat menceritakan itu. Aku benar-benar tak menyangka ibu mertua sampai nekat melakukannya. Pantas saja Rudi dan suamiku selalu berhati-hati setiap memakan atau meminum apapun di rumah ini. Tiba-tiba terdengar suara tangis yang begitu menyayat hati. Entah dari mana asalnya, hingga membuat bulu kuduku meremang. Aku segera masuk rumah saat terdengar anak-anak memanggilku. Tampaknya mereka sudah mulai mengantuk dan ingin kubacakan dongeng. Sementara itu Rudi masih fokus memainkan gitarnya. Tampaknya ia tak mendengar suara tangisan tadi. Malam semakin larut, suasana semakin hening. Kulihat Rudi telah masuk lalu bergegas masuk ke kamar. Setelah memastikan anak-anak terlelap, aku mengambil sebotol air dari dapur karena setiap malam aku selalu merasa haus. Jadi aku tak perlu repot-repot ke dapur. Tampaknya semua orang telah terlelap, hingga suasana semakin sunyi dan mencekam. Aku segera berbaring di samping suamiku lalu memejamkan mata. Suasana yang temara membuatku mudah untuk terlelap dan berselimutkan mimpi. Ting, ting, ting. Terdengar suara jarum jam yang menandakan pukul 12 malam. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah kamar Rita hingga memecah keheningan malam. Aku segera membangunkan suamiku untuk melihat apa yang terjadi. Suara teriakan itu
Kini disertai erangan kesakitan juga suara Kang Yadi yang terdengar histeris. Aku dan suami langsung berlari ke kamar Rita. Setibanya di sana, kami langsung tercengang saat melihat Rita yang tengah bersimbah darah dari balik dua kakinya. Suamiku langsung menelpon ambulan, sedangkan Kang Yadi terus berteriak histeris di hadapan istrinya yang sudah tak sadarkan diri. Aku segera meraih kedua anaknya yang terbangun setelah mendengar suara jerit tangis kedua orang tuanya. Aku mencoba menenangkan anak-anak Rita. Walaupun sebenarnya aku sangat bingung saat melihat perut Rita yang mulai mengempes, tetapi tak ada janin yang keluar dari perutnya, kecuali hanya darah saja yang terus mengalir dengan deras. "Ada apa ini?" tanya bapak dan ibu mertua. Mereka tampak terkejut saat melihat kondisi Rita. Beberapa waktu kemudian ambulan datang, lalu Rita segera dibawa ke rumah sakit. Suamiku juga bapak pergi ke rumah sakit menyertai Kang Yadi. Sedangkan aku, ibu mertua juga Rudi, tetap berada di rumah menunggu anak-anak. "Ini pasti ulah sundel bolong penunggu rumah kosong itu," ucap ibu mertua, hingga membuatku membulatkan mata agar ia tidak berbicara sembarangan di depan anak-anak. Mendengar itu, Rudi hanya memperlihatkan wajah kesalnya lalu bergegas masuk ke kamar. Menjelang pagi, suamiku menelpon bahwa Rita bisa diselamatkan. Tetapi naasnya, bayi yang ia kandung telah raib tanpa diketahui penyebabnya. Itu semua membuatku tercengang, sekaligus terpukul. Hatiku dipenuhi tanda tanya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Aku bisa merasakan bagaimana perasaan Rita yang pasti sangat hancur menghadapi semua kejadian naas ini. Tiba-tiba, kulihat ibu mertua keluar dari rumah. Ia mencegat orang-orang yang lewat untuk menceritakan apa yang terjadi pada Lina. "Kita semua harus merobohkan rumah beserta sumur tua itu, karena menantu saya sudah menjadi korban sundel bolong penghuni rumah itu. Bahkan ia harus kehilangan anaknya yang masih dalam kandungan," ucap ibu mertua dengan wajah pilu. Aku merasa bingung saat ia berkata seperti itu. Dari mana ia tahu bahwa bayi dalam kandungan Rita menghilang? Padahal belum ada yang memberitahunya tentang kabar naas itu. "Teh Hana, memangnya benar ada sundel bolong di rumah kosong itu?" tanya Rudi tiba-tiba. "Ya, alasan Teteh tinggal di sini juga karena ibu bilang kalau ia sering diteror sundel bolong," sahutku. Setelah itu aku menceritakan semua hal tentang sosok menyeramkan itu, tentang penculikan bayi, bahkan sosok menyeramkan yang digambar oleh Fajar. Tiba-tiba Rudi bangkit dari tempat duduknya, lalu berjalan menuju rumah kosong itu lewat kebun belakang. Karena kalau lewat dari depan ia takut bertemu dengan ibu. "Rut, kamu mau kemana?" tanyaku sambil bergedik ngeri membayangkan sosok wanita menyeramkan itu. Rudi tak menanggapi ucapanku. Ia terus berlari ke arah sumur tua. Tiba-tiba terdengar suara warga yang tampak ricuh di depan rumah. Tidak berapa lama kemudian datanglah Pak RT. "Pak RT, kita robohkan saja rumah beserta sumur tua, juga semua pohon besar di belakangnya, biar sundel bolong itu tak lagi bersarang di sana," ucap para warga. "Benar, saya masih ngeri saat teringat bayi saya yang diculik sosok menyeramkan itu," ucap TSI. Pak RT menyetujui permintaan para warga, karena lagi pula pemilik rumah itu sudah tak pernah datang sejak 6 tahun yang lalu.
Lalu semua warga dibantu Pak RT segera menebang habis pohon rambutan, juga pohon mangga di sekitar sumur tua. Suasana tiba-tiba terasa mencekam. Padahal saat itu pukul 9 pagi. Kulihat Rudi tampak celingukan sambil mengintip ke jendela rumah kosong itu. Entah apa yang tengah ia cari. "Hati-hati, Rud, ada sundel bolong di sana," ucap Pak Asep. "Saya memang sengaja ingin bertemu dengannya," saut Rudi. Walaupun suasana terasa mencekam, tetapi sosok wanita menyeramkan itu tak menampakkan diri. Mungkin beda cerita jika kami menebang pohon itu di malam hari. Setelah beberapa pohon ditebang, juga semak belukar yang mengelilingi seluruh rumah dibersihkan. Kini tinggal rumah yang itu yang akan dirobohkan. Aku dan ibu mertua mundur lebih jauh, membiarkan para lelaki merobohkan rumah terbengkalai itu. Lumayan lama proses pembongkaran itu. Sebenarnya ada sedikit rasa khawatir jika tiba-tiba pemilik rumah datang dan memprotes pembongkaran rumahnya. Namun, setelah mendengar ucapan Pak RT yang berani bertanggung jawab jika pemilik rumah datang, maka aku bisa bernafas lega. Berharap sosok wanita menyeramkan itu tak lagi menampakkan diri. Rudi menatap rumah itu dengan tatapan pilu. Entah apa yang tengah ia pikirkan. Setelah beberapa jam kemudian, rumah itu telah berhasil dirobohkan. Tiba-tiba terdengar suara tangis wanita yang begitu menyayat hati. Sosok wanita dengan wajah seputih kertas muncul dari sumur tua, lalu mengamuk dan mencekik semua orang yang telah menghancurkan rumah itu. Aku berteriak histeris saat melihat semua orang meregang nyawa setelah mendapat amukan dari sosok sundel bolong itu. "Kita semua harus menghancurkan rumah itu," terdengar suara ibu mertua bersahutan dengan suara riuh tetangga. Aku tersentak kaget karena rupanya sejak tadi aku tengah terbaring di sofa bersama anak-anak Rita. Kulihat jarum jam menunjukkan ke angka 6 pagi. Aku merasa bingung dan merasa linglung dengan apa yang kualami. Jika hari masih pagi, maka berarti semua rentetan yang terjadi tadi adalah mimpi. Tiba-tiba ponselku berdering. Lalu suamiku mengabarkan bahwa Rita baik-baik saja, tetapi anak yang ada di dalam kandungannya tak bisa hilang. Aku termenung dengan semua itu. Semuanya seperti dejavu. Semua yang terjadi sama persis dengan mimpiku. Kulihat Rudi baru keluar dari kamarnya. Ia bergegas keluar saat mendengar suara bising ibunya yang tengah mengompori untuk merobohkan rumah kosong itu. Lalu tiba-tiba ia berlari ke arah sumur tua. Mengapa semua terjadi seperti yang kulihat di mimpi? Aku segera keluar meninggalkan anak-anak Rita yang kembali tidur. Sementara anak-anakku masih terlelap di kamar. Kulihat rumah kosong itu masih berdiri dengan kokoh, sedangkan ibu mertua tampak masih mengobrol bersama para tetangga. Lalu tiba-tiba Pak RT datang. "Kita tak bisa merobohkan rumah ini karena pasti pemiliknya akan marah. Saya tidak mau bertanggung jawab, apalagi menanggung biaya jika pemilik rumah menuntut ganti rugi," ucap Pak RT. Untunglah jawaban Pak RT berbeda dengan yang tadi kulihat di mimpi. Berarti para warga yang meninggal karena amukan sundel bolong juga tak akan terjadi seperti di mimpi. Rudi telah kembali dari rumah kosong itu dengan wajah murung. "Ada apa, Rud?" tanya aku.
Aku tak bisa menemukan sundel bolong yang tengah heboh dibicarakan ibu juga para warga. Ucapnya datar. Aku langsung mengucapkan istighfar dan bergidik ngeri saat mendengar ucapannya. Mengapa ia terlihat begitu ingin bertemu dengan sosok sundel bolong itu? Menjelang malam, Rita telah dibolehkan untuk pulang. Ia tampak masih sangat terpukul dengan apa yang menimpanya. Wajahnya tampak pucat pasi. Selain itu, tubuhnya pun masih terlihat lemas. Kang Yadi langsung membawanya ke kamar dan membaringkan tubuhnya. Kami semua masih sangat penasaran dengan apa yang terjadi, lalu berjalan mengikutinya ke kamar. Sebenarnya apa yang terjadi pada malam itu, Rit? Tanyaku. Tiba-tiba dua bola matanya mengalirkan butiran bening yang begitu deras. Maaf ya, Rit, jika aku malah membuatmu semakin bersedih. Tetapi aku sangat penasaran dengan apa yang terjadi, ucapku. Ngapain ditanya lagi? Pelakunya itu adalah sundel bolong penghuni rumah kosong itu, ucap ibu mertua dengan wajah berapi-api. Sosok itu sama persis dengan ibu, tapi wajahnya sangat mengerikan. Saat itu tiba-tiba lidahku terasa keluh. Bahkan tubuhku terasa kaku dan tak bisa berbuat apapun. Ibu tiba-tiba menekan perutku dengan kuat, lalu mengeluarkan bayi yang ada dalam kandunganku dengan paksa. Rasanya sangat menyakitkan, bagaikan hendak melepaskan nyawa. Wajah ibu sangat mengerikan seperti sesosok iblis betina. Aku hanya bisa melotot saat ibu memakan janin bayi yang berhasil dikeluarkan. Di saat itulah aku bisa berteriak hingga membangunkan Kang Yadi. Tetapi sayangnya ibu langsung menghilang begitu saja seperti hantu. Ucapan Rita membuat kami semua tercengang dan langsung membelalakan mata karena tak percaya. Perasaan ngilu bercampur ngeri menyelimuti kami. Dasar kamu kuntilanak, ngapain memfitnah saya? Bentak ibu mertua dengan wajah geram. Kita harus mengadakan pengajian di rumah ini, ucap Rudi. Ngapain? Sundel bolongnya ada di rumah kosong itu. Jadi kalau kamu mau ngadain pengajian di sana saja, ucap ibu dengan ekspresi wajah yang tampak aneh. Ibu mertua terus melarang kami untuk mengundang ustazah dan para tetangga untuk mengadakan pengajian dengan beberapa alasan yang tak masuk akal. Lalu akhirnya aku, Ak Diki, Rudi dan Kang Yadi sepakat untuk mengaji di ruang tengah. Sedangkan bapak dan ibu mertua tidak turut serta dengan alasan tidak enak badan. Saat membaca surat Al-Kahfi dengan khusyuk, tiba-tiba terdengar suara teriakan ibu mertua dari dalam kamar. Lalu tiba-tiba kulihat ia berlari ke kamar mandi. Karena penasaran, aku dan Rudi berlari mengajarnya. Betapa terkejutnya kami saat melihat ia memuntahkan semua isi perutnya. Mengapa ibu mengeluarkan darah dan daging mentah? Tanya Rudi yang tampak membelalakan mata. Aku sangat terkejut saat melihat isi perut ibu mertua yang ia keluarkan. Pasalnya seharian ini aku sama sekali tak memasak daging. Iya, aku sangat ingat betul kalau lauk hari ini adalah pecel sayuran, lalu tempe dan tahu goreng. Lalu bagaimana bisa
Ibu mertua memuntahkan sesuatu yang tampak seperti daging mentah. "Ibu kena santet," ucapnya tiba-tiba. Aku dan Rudy langsung mengernyitkan dahi saat mendengar ucapannya. "Siapa sih yang mau menyantet ibu?" tanya Rudy dengan wajah sinis. "Banyak orang yang membenci ibu. Entah itu Sarmilah, atau bisa juga si Ratmi yang cemburu buta karena suaminya tergila-gila pada ibu," ucapnya. "Makanya ibu harus ikut kita mengaji, seraya memohon perlindungan kepada Allah dari semua gangguan setan yang terkutuk," ucapku. Tiba-tiba ia jatuh lemas ke lantai dan tak sadarkan diri. Aku langsung terkejut, lalu menyuruh Rudy membawanya ke kamar. "Hah, sudah tua kok masih saja hobi berakting. Kalau malas maji ya gak usah pura-pura pingsan," ucap Rudy sambil menggendong tubuhnya yang tampak lemas dan tak bergerak. "Jangan begitu, Rud, kasihan ibu," sahutku. Rudy langsung membaringkan tubuh ibunya di kasur. Lalu setelah itu ia langsung bergegas pergi. "Rud, jangan sering melamun di luar rumah, apalagi ini sudah larut malam," ucapku saat melihatnya hendak keluar. "Sebentar saja teh," sahutnya. Bapak mertua tampak cemas saat melihat istrinya yang terkulai lemas dan masih tak sadarkan diri. Begitu pula dengan suamiku juga Kang Yadi. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan histeris Lina. Kang Yadi langsung berlari ke kamarnya, sedangkan aku masih menghirupkan minyak kayu putih ke hidung ibu mertua. "Ibu, nggak apa-apa, kamu boleh pergi. Soalnya ibu mau istirahat," ucap ibu mertua yang tiba-tiba membuka matanya. Aku langsung mengangguk, lalu bergegas menuju kamar Lina bersama suamiku. Aku mengetuk pintu lalu Kang Yadi langsung keluar. "Lina kenapa, Kang?" tanya aku. "Dia terus berteriak histeris dan ketakutan," ucapnya lirih. "Sebaiknya Akang bawa dia pergi dari rumah ini, cari kontrakan, biar biayanya aku bantu," ucap Ak Diki. "Tenang saja, Bapak juga akan membantu kamu," ucap bapak mertua yang tiba-tiba muncul. Kang Yadi tampak senang, lalu berterima kasih. Ia bilang akan mengemasi barangnya besok pagi. Apa yang menimpa Lina memang terasa menyayat hati. Tetapi aku masih tak percaya jika pelakunya adalah ibu mertua. Bagaimana mungkin ia melakukan hal sekeji itu, sedangkan kepada anak-anakku yang tampak sangat baik. Malam semakin larut. Ak Diki mengajakku untuk segera ke kamar, sedangkan Rudy tampaknya masih memainkan gitar di teras rumah. Terdengar dari suara nyanyian diiringi petikan gitarnya yang sedang menyanyikan lagu sendu. Setelah 1 jam berlalu, suara alunan musik dari gitar yang Rudy petik masih bisa ku dengar. Tampaknya ia masih berada di teras. Tiba-tiba terdengar suara lolongan anjing yang membuat bulu kuduku meremang. Seketika suara petikan gitar Rudy berhenti. Kupikir Rudy akan segera masuk, tetapi tak ku dengar suara pintu yang dibuka. Aku mengintip dari balik jendela, karena kebetulan kamar yang kutempati terletak paling depan. Betapa terkejutnya aku saat melihat sosok wanita berambut panjang dengan gaun panjang berwarna putih. Tampak Rudy tengah mengikuti sosok itu yang melayang menuju rumah kosong.
Adiki! Aku membangunkannya setengah berteriak sambil menggoyangkan tubuhnya dengan kencang. Hah? Gimana? Ada apa? Tanyanya dengan wajah terkejut. Aku langsung menarik tangannya untuk segera mengejar Rudi menuju rumah kosong. Untunglah suamiku langsung menurut tanpa banyak bertanya. Ia tampak terkejut saat melihat adik bungsunya yang terus berjalan menuju halaman samping rumah kosong. Untunglah tadi siang para warga sepakat untuk membersihkan semak belukar, juga menebang beberapa pohon. Jadi kami bisa leluasa masuk ke area belakang rumah melewati halaman samping. Rudi! Teriak suamiku. Sosok wanita menyeramkan itu berhenti tepat di sumur tua. Ia lalu menunjuk sumur tua itu pada Rudi. Suamiku tampak menatap lekat-lekat sosok menyeramkan itu. Sedangkan aku sejak tadi mencoba mengalihkan pandanganku karena merasa ngeri. Sally, apakah jasadmu berada di dasar sumur tua itu? Tanya Rudi. Aku terkejut saat Rudi memanggil hantu wanita itu dengan nama istrinya. Lalu dengan segenap keberanian yang ada, aku mengangkat wajah yang sejak tadi tertunduk karena takut. Kuperhatikan baik-baik sosok menyeramkan itu. Ternyata benar saja. Aku baru menyadari kalau dia adalah Sally. Selama ini aku tak sanggup menatap wajahnya karena ia tampak sangat mengerikan. Wanita itu menganggukkan kepalanya, lalu menangis terseduh-seduh hingga menyayat hati. Setelah itu ia menghilang dalam kegelapan malam. Sally, mengapa semua ini harus terjadi padamu? Teriak Rudi sambil berderai air mata. Aku dan Adiki langsung mengajak semuanya masuk. Walaupun ia tampak masih mencari sosok arwah Sally yang telah menghilang. Semua ini pasti ulah ibu, ucap Rudi dengan wajah merah padam. Adiki membisikkan sesuatu ke telinga Rudi. Lalu adik bungsunya itu langsung mengangguk dan bergegas ke kamarnya. Keesokan harinya Lina beserta Kang Jadi juga kedua anaknya telah bersiap untuk meninggalkan rumah ini. Lina, padahal kamu gak perlu pergi, ucap ibu mertua yang tiba-tiba tutur katanya menjadi lemah lembut. Lina tampak ketakutan saat melihat ibu. Ia langsung menutup mata dan bersembunyi di balik tubuh suaminya. Lina, kamu jangan takut sama saya, karena semua ini ulah si sundel bolong yang sudah menjelma menyerupai wajah saya. Tiba-tiba Rudi langsung mendengus kesal saat ibunya mengatakan hal tersebut. Wajahnya tampak kesal, tetapi tak berkata apapun. Kang Yadi langsung berpamitan, lalu bergegas membawa anak dan istrinya pergi. Setelah mereka pergi, suamiku beserta Rudi bergegas ke sumur tua sambil membawa cangkul. Sumur tua itu dulu masih bisa digunakan dengan cara ditimba menggunakan ember sebagai alternatif jika mati listrik. Namun tiba-tiba sumur tua itu ditutupi tanah. Entah apa alasannya. Kalian mau ngapain? Tanya ibu mertua yang tiba-tiba muncul saat melihat kedua putranya yang tengah membongkar sumur tua itu. Kenapa, Bu? Ibu takut rahasia ibu terbongkar? Tanya Rudi dengan wajah sinis. Maksud kamu apa, Rudi? Ia tampak memasang wajah polos, lalu tiba-tiba pura-pura pingsan. Astagfirullah, ibu kenapa? Tanya Adiki
yang tampak terkejut lalu berhenti menyangkul tanah yang menutupi sumur tua itu. Rudy membisikkan sesuatu ke telinga suamiku, lalu memberiku kode agar membiarkan ibunya yang masih terbaring di atas rumput dengan mata terpejam. "Awas, itu ular, Bu!" teriak Rudy. Seketika ibu mertua bangkit lalu melompat ke arahku. Hingga akting pura-pura pingsannya gagal. "Sudahlah, jangan mengganggu kami," ucap Rudy sambil terus membongkar gundukan tanah yang menutupi sumur tua itu. Tiba-tiba mata kami langsung terbelalak saat melihat tulang belulang yang terkubur di dasar bekas sumur tua itu. "Apa yang ibu lakukan pada Sally?" teriak Rudy sambil membulatkan mata pada ibunya. Ibu tidak melakukan apapun pada Sally, Nak. Ibu tak mungkin sejahat itu padanya," ucap ibu mertua dengan wajah tertekan. "Ibu harus mendekam di dalam penjara atas kejahatan yang ibu lakukan," teriak Rudy dengan mata memerah. "Tidak, Nak. Ibu berani bersumpah," ucapnya memelas sambil berderai air mata. "Ibu bersumpah tidak membunuh istrimu," ucap ibu mertua sambil berderai air mata. Kulihat mata Rudy memerah. Ia tampak sangat geram dengan kenyataan yang baru saja diketahuinya. Aku bisa mengerti bagaimana perasaan dan hancurnya Rudy setelah bertahun-tahun ia mencari keberadaan Sally. Tetapi tiba-tiba ia harus menerima kenyataan bahwa istrinya itu telah menjadi tulang belulang dan terkubur dalam sumur tua belakang rumah orang tuanya. "Jika ibu bukan pelakunya, lalu siapa lagi?" tanya Rudy setengah membentak. Ibu mertua lalu menceritakan bahwa kala itu ia menyuruh Sally untuk mengambil air di sumur tua karena saat itu tengah mati lampu, sedangkan persediaan air di toren telah habis. Sally terpaksa menuruti kemauan ibu mertua, padahal kala itu ia tengah hamil besar. Setelah beberapa jam menunggu, Sally tak juga kembali, sehingga membuat ibu mertua penasaran, lalu pergi ke sumur tua. Betapa terkejutnya ia saat melihat ember yang dibawa Sally beserta sandalnya yang hanya sebelah. Dalam kebingungannya, tiba-tiba ia melihat Mang Ohar, seorang lelaki yang biasa membetulkan genting di rumah ini. Ibu mertua langsung memanggilnya dan memintanya untuk turun ke sumur. Setelah turun ke sumur, Mang Ohar mengatakan bahwa Sally sudah tak bernafas. Ibu mertua bilang kalau dirinya saat itu benar-benar sangat bingung dan ketakutan. Maka ia menyuruh Mang Ohar untuk membiarkan jenazah menantunya itu, lalu menutupnya dengan tanah. Tiba-tiba aku teringat seorang lelaki yang saat itu keluar dari rumah ini sambil membawa amplop tebal. Tampaknya lelaki itu yang membantu menutup sumur juga menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Kemungkinan beberapa hari lalu ia kembali meminta uang sambil mengancam ibu mertua terkait rahasia tersebut. Mendengar semua penjelasan ibu mertua, kemarahan Rudy semakin menjadi. Ia tampak sangat kecewa atas apa yang dilakukan ibunya. "Lalu mengapa ibu tidak membawa jenazahnya ke atas? Seharusnya saat itu ibu menelponku, bukan malah menyembunyikan semuanya, bahkan memfitnah Sally." Rudy tampak sangat geram dan hilang kendali.
Tiba-tiba aku lihat ibu mertua bersujud di kakinya. Ia memohon ampun dan mengatakan bahwa dia sangat menyesali perbuatannya. Kupikir ibu mertua hanya seorang wanita bermulut pedas. Tetapi nyatanya ia begitu kejam dan tak berperi kemanusiaan. "Ibu harus masuk penjara," bentak Rudi. Tiba-tiba bapak mertua juga Diki memohon kepada Rudi untuk memaafkan ibunya. Walaupun yang dilakukannya salah, tetapi mereka tak tega melihat wanita seusia itu harus mendekam di penjara. Dia salah. Dia pantas mendapatkan hukuman. Kalian jangan membelanya, ucap Rudi dengan wajah merah padam. Aku hanya bungkam melihat mereka yang tengah beradu mulut. Kenyataannya, ibu mertua bersalah, walaupun ia tak sengaja membunuh Sally. Tetapi yang menyebabkan semua itu justru ia. Ibu mertua menangis meraung-raung memohon ampunan pada Rudi, disertai bapak mertua dan Diki yang memohon kepada Rudi untuk tidak melaporkan semuanya pada polisi. Tiba-tiba ibu mertua memuntahkan darah. Selain dari mulutnya, darah itu juga keluar di antara dua kakinya. Itu semua membuat kami panik. Diki langsung menelpon ambulan. Sementara Rudi tampak tak peduli dengan apa yang menimpa ibunya. Ia langsung menggali tanah, juga menyuruhku memanggil seorang ustadz untuk membantunya menguburkan tulang belulang istrinya. Beberapa waktu kemudian ambulans pun datang. Lalu ibu mertua dibawa ke rumah sakit ditemani suamiku juga bapak mertua. Sedangkan aku menemani Rudi dan Pak Ustadz menguburkan tulang belulang Sally. "Sally, maafkan aku yang tak mampu menjagamu," ucap Rudi sambil menangis terseduh-seduh di atas makam istrinya. Apa yang terjadi pada Sally benar-benar tragis. Sebagai seorang wanita, jujur, aku kecewa kepada Rudi yang tak bisa setegas seperti suamiku. Jujur saja, hati ini merasa kesal saat ia bercerita bahwa dirinya kala itu lebih membela ibunya dibandingkan istrinya yang selalu teraniaya oleh sikap arogan ibunya. Saat itu aku memang tidak dekat dengan Sally, karena aku selalu menghindari segala hal tentang ibu mertua. Aku selalu menjaga jarak dan tak mau mengunjunginya kecuali hari lebaran. Semua itu kulakukan untuk menghindari mulutnya yang pedas. Setelah proses pemakaman selesai, beberapa waktu kemudian bapak mertua mengabarkan kondisi ibu mertua yang memprihatinkan. Selain itu, bapak mertua meminta Rudi untuk segera ke rumah sakit. Setelah semuanya pergi, tinggallah aku bertiga bersama anak-anak. Ada rasa ngeri setiap kali semua orang meninggalkan rumah ketika membayangkan sosok arwah Sally yang membuat bulu kuduku kini meremang. Namun setelah ini, aku berharap ia tak lagi menghantui kami. Keesokan harinya, ibu mertua sudah bisa pulang, walaupun keadaannya masih sangat lemah karena kondisi ibu mertua yang memprihatinkan. Rudi mengurungkan niatnya untuk melaporkan ibunya pada polisi. Hanya saja, ia meminta waktu untuk menyembuhkan perasaannya yang terluka dengan cara pergi jauh untuk waktu yang tidak ditentukan.
Ibu mertua sangat terpukul dengan kepergian Rudy untuk kedua kalinya. Namun, ia mencoba untuk menerima dan menyadari bahwa dialah penyebab dari semua yang terjadi. Aku menatap wajahnya yang pilu dengan kondisi yang tampak lemah. Dia adalah wanita jahat dan tak berperikamanusiaan. Tetapi entah mengapa, saat melihat kondisinya, aku merasa iba. "Hana, ibu mohon jangan tinggalkan ibu," ucapnya memelas. Aku benar-benar bingung dengan semua ini. Sejujurnya aku mengecam apa yang ia lakukan, tetapi aku tak tega jika meninggalkannya seorang diri. Tiba-tiba, kulihat ia kembali menangis, meraung-raung seraya memohon agar aku tak meninggalkannya. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu akhirnya menyetujui permintaannya. Sebulan pun berlalu. Ibu mertua kembali pulih. Hanya saja ia bercerita bahwa dirinya masih sering merasa kesakitan saat buang air kecil. Bahkan beberapa kali ia mengemukakan bahwa ada cairan seperti darah setiap kali ia buang air kecil. Rudy pernah bercerita kalau ibu sering memasukkan air pipis ibu ke makanan dan minumannya. Ucapku saat ibu mertua mengeluhkan rasa sakit yang teramat dalam setiap kali buang air kecil. Mendengar itu, ibu mertua menundukkan kepalanya. Ia tampak tak bisa mengelaknya. "Ibu melakukan semua itu karena ibu takut kehilangan Rudy," ucapnya dengan wajah bersalah. "Astagfirullah bu, itu perbuatan syirik. Ibu harus bertaubat," ucapku. Ia hanya menangis meraung-raung tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. "Bu, selain kesalahan itu, apalagi yang ibu sembunyikan?" tanyaku. Tangisnya kembali pecah. Lalu tiba-tiba ia kembali memuntahkan darah hingga membuatku terkejut. Beberapa kali aku mengucapkan istighfar, lalu menelpon suami juga bapak mertua yang tengah berada di tempat kerjanya. Ada sesuatu yang janggal saat ibu mertua diperiksa ke rumah sakit. Setelah dilakukan beberapa kali pemeriksaan medis, dokter tidak bisa menemukan penyakit apapun dalam tubuh ibu mertua. Namun anehnya, ibu mertua terus-menerus muntah dan pipis darah. "Ibu harus segera bertaubat dan meminta maaf kepada orang-orang yang telah ibu sakiti," bisikku. Dalam keadaan lemas, ia hanya menangis tanpa mau mengatakan apapun. Sebenarnya aku sangat kecewa dengan ibu mertua. Ia bukanlah sosok ibu ataupun mertua yang baik. Namun aku merasa tak tega meninggalkannya di saat kondisinya yang kian melemah. Selama hampir 2 bulan, ia mengeluh sakit setiap kali buang air kecil. Tak hanya itu, tubuhnya seringkali merasakan panas yang hebat, hingga ia sering tak sadarkan diri setelah mengerang kesakitan. Kondisi tubuhnya kian melemah. Ia tampak memprihatinkan. Alasan itulah yang membuatku merasa iba dan tak mau jauh darinya. "Bu, coba ucapkan syahadat," ucapku lirih saat ia terus berteriak kepanasan. Suami juga bapak mertua jarang ada di rumah.
Suamiku kini telah menjadi seorang manajer. Sejak naik jabatan, ia seringkali lembur. Sedangkan bapak mertua tengah mengerjakan proyek baru di luar kota. Jadi aku hanya seorang diri mengurus ibu mertua yang semakin hari semakin memprihatinkan. "Kamu nyumpain saya agar saya meninggal?" tanyanya sambil membelalakan mata. "Bukan, Bu, tapi agar Allah meringankan rasa sakit ibu," ucapku. "Lebih baik kamu sediakan saya kembang 7 rupa. Saya mau mandi," ucapnya sambil membulatkan mata. Aku menolaknya. Aku tak mau melakukan hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Biarlah dia mengusirku. Aku sama sekali tak peduli. Ibu mertua tampak kesal karena aku tak menurutinya. Lalu ia bergegas ke kamar mandi, lalu mengguyur tubuhnya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.